Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat renungan dan perjumpaan kita di sekeliling meja Sabda pada hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Februari 2026. Kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari kitab Yakobus bab 1 ayat 12 sampai dengan 18. Dan dari Mazmur 94, kemudian dari bacaan Injil, kita akan mendengarkan Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Bacaan-bacaan itu membantu kita dan bacaan itu menjadi landasan bagi renungan dan refleksi kita pada pagi ini. Saya mencoba menawarkan sebuah tema yang saya angkat dari bacaan Injil hari ini. Saya beri judul waspada terhadap ragi setia dalam pencobaan. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk lebih melihat ke dalam hati dan diri kita masing-masing. Memang kita seringkali merasa bahwa kesulitan hidup atau godaan selalu datang dari luar atau bahkan dari Tuhan. Kadang kita berpikir demikian. Namun Rasul Santo Yakobus pada hari ini dalam bacaan pertama mengingatkan kita, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Tuhan tidak mencobai, sebaliknya Dialah sumber setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Bacaan ini mengingatkan kita supaya tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan bahkan, tetapi kembali melihat, merenung lebih ke dalam. Dalam Injil Markus, kita melihat para murid yang berada di dalam perahu. Mereka cemas, mereka takut, mereka ragu karena mereka hanya membawa satu roti. Ketakutan akan kekurangan ini membuat mereka, lalu saya mengatakan, dengan tuli dan buta secara rohani. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Yesus memperingatkan mereka, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu bagi kita pertanyaannya adalah apa artinya dan apa hubungannya dengan peristiwa yang baru dialami. Ragi adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang tersembunyi, tetapi mengubah seluruh adonan. Itu intisari atau kekasan ragi. Dan dikatakan di dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Apa artinya? Yesus mau menyorot soal kemunafikan dan mental legalistik yang hidup di kalangan orang-orang Farisi. Mereka suci di luar, tetapi hatinya jauh dari Allah. Kita juga diingatkan akan berbagai peristiwa di mana Yesus mengkritik dengan begitu tajam orang-orang Farisi, disebut sebagai munafik dan seterusnya. Lalu yang kedua dikatakan juga adalah bahwa waspadalah terhadap ragi Herodes. Apa artinya bagi kita? Ragi Herodes dalam konteks ini, Tuhan Yesus mau menunjuk pada ketamakan dan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Kita masih mengingat peristiwa tentang Yohanes yang menegur Herodes karena memperistri istri dari saudaranya Filipus. Ragi inilah yang seringkali menjadi akar dari keinginan sendiri yang disebut Yakobus dalam bacaan pertama. Keinginan untuk memiliki lebih, keinginan untuk berkuasa, atau rasa takut atau kekurangan yang jika dibiarkan akan membuahkan yang namanya dosa. Dan dosa yang sudah matang menghasilkan maut. Itu kata Santo Yakobus. Dalam konteks dunia kita saat ini, termasuk krisis ekologi, krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi dan menimpa bumi kita, rumah kita bersama, ragi ketamakan inilah yang merusak rahim ibu bumi, rahim alam semesta. Bumi pertiwi tidak lagi menjadi rahim yang aman oleh karena ulah manusia. Manusia lupa bahwa Tuhan, seperti yang dikatakan Mazmur hari ini, adalah penolong. Tuhan adalah pencipta. Namun manusia ketika dia dikuasai ketamakan dan dosa akan kuasa, dia akan melakukan segala sesuatu demi egonya sendiri. Di sisi lain, para murid hanya punya satu roti di dalam perahu. Ini peristiwanya, kita diarahkan ke peristiwa yang lain. Tapi mereka lupa bahwa mereka bersama sang roti hidup itu sendiri. Dan dengan demikian, pertanyaan bagi kita untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan dalam
dalam Ekaristi pagi ini adalah, apakah kita lebih fokus pada kekurangan roti, kita lebih cemas akan kecemasan duniawi, atau kita lebih mementingkan kehadiran Kristus? Kita lebih mementingkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kesukaran dan kesulitan hidup kita. Poin refleksi yang kedua adalah, apakah kita membiarkan ragi keburukan tumbuh dalam diri kita? Jawabannya kita masing-masing yang paling tahu. Marilah kita merenungkan dan menyadari semuanya ini. Mari kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, membiarkannya sebagai pelita yang menuntun dan menerangi kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin mengandalkan Allah. Kita juga tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan atau kesukaran. Mari kita mohon rahmat agar tetap setia dalam pencobaan. Kita diingatkan akan janji Santo Yakobus, mereka yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang melahirkan kita kembali melalui firman kebenarannya. Semoga sabda Allah membantu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, Maria, Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita semua, keluarga, komunitas, hidup dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.